Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihat semua? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab baru. Tentang apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, apa sih sosial budaya itu? Kalau modernisasi bangsa Indonesia itu apa? Sekarang kita akan mempelajari yang pertama tentang sosial budaya. Oke, kita akan membahas 4 materi di sini. Ada 4 subbab yang akan dipelajari. Pertama adalah pengertian dari sosial budaya. Yang kedua adalah bentuk perubahan dari sosial budaya. Terus yang ketiga ada faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir adalah modernisasi yang terjadi di Indonesia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian dari sosial budaya. Sosial budaya itu terdiri dari 2 kata. Nah, masing-masing memiliki arti yang berbeda. Pertama, kata sosial. Sosial itu memiliki arti semua hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Jadi sosial ini bermakna luas secara keseluruhan. Yang kedua adalah budaya. Budaya itu hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi budaya ini adalah hasil dari pemikiran dan perilaku atau budi yang ada dari manusia. Sehingga kita dapat menyimpulkan nih, pengertian sosial budaya dari 2 kata tersebut adalah semua hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang diselaraskan dengan budi dan akal manusia untuk kepentingan umum. Jadi di sini kita bersifat untuk keseluruhan, untuk kepentingan umum, tapi harus sesuai dengan budi dan akal dari manusia, hasil pemikiran. Nah, selain itu terdapat beberapa pengertian menurut ahli. Di sini ada 2. Yang pertama adalah Bapak Kuncoro Ningrat. Bapak Kuncoro Ningrat ini menyatakan sosial budaya itu adalah suatu gagasan dan rasa, suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat yang nantinya dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Di sisi lain, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan hasil dari perjuangan masyarakat, baik itu terhadap alam maupun terhadap zaman yang membuktikan suatu kemakmuran dan juga kejayaan kehidupan masyarakat ketika menghadapi suatu keadaan sulit dan rintangan dalam mencapai suatu kemakmuran, keselamatan, dan juga kebahagiaan pada kehidupan. Nah, jadi itu tadi pengertian dari sosial budaya secara harfiah kata per kata dan dari pendapat 2 orang tokoh. Jadi, sosial budaya itu apa sih? Jadi, intinya sosial budaya adalah suatu keadaan lingkungan yang berdasarkan kepada hasil pemikiran dan diciptakan atau dibuat untuk kemaslahatan umum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah suatu kejadian yang kebiasaannya telah berubah
atau tidak seperti semula lagi. Sehingga pola dalam kehidupan tersebut akan berubah juga. Perubahan sosial budaya ini bisa terjadi dalam bentuk pola hidup, struktur pemerintahan, sistem yang ada di masyarakat, dan yang lainnya. Nah, perubahan sosial budaya itu dapat dari dua aspek kecepatan. Yang pertama adalah perubahan yang berlangsung lambat atau disebut dengan evolusi. Dan yang kedua, perubahan yang berlangsung dengan cepat atau disebut dengan revolusi. Perbedaannya apa? Sekarang kita lihat ciri-ciri dari perubahan secara evolusi dan revolusi. Perubahan yang berlangsung lambat atau evolusi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, perubahan sosial yang terjadi tidak terlalu tampak sehingga tidak banyak yang sadar bahwa pada saat tersebut sedang terjadi perubahan sosial budaya. Yang kedua, perubahan yang terjadi itu tidak menimbulkan perpecahan antar manusia karena terjadinya secara perlahan sehingga tidak ada perpecahan antar manusia atau antar kelompok atau golongan. Yang ketiga, perubahannya itu terjadi secara sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang memprovokasi atau tidak ada yang mengusulkan. Jadi terjadi seperti itu saja. Tidak ada usulan dari pihak luar. Nah, yang keempat, perubahannya terjadi dengan sendirinya atau alami. Yang kelima, terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi tidak ada berhentinya, akan terus-menerus berubah. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sosial budaya yang berada di daerah atau kawasan yang primitif. Contoh seperti di daerah Baduy. Mereka belum mau menerima perubahan-perubahan, tapi sudah mulai ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit. Nah, daerah Baduy tersebut kita bisa katakan perubahan secara evolusi. Perubahan yang berlangsung secara lambat. Kenapa? Karena mereka masih memegang teguh semua yang dikatakan atau yang telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Selanjutnya, perubahan yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Ciri-cirinya yang pertama, perubahannya itu berkaitan dengan hal-hal yang dasar. Dan umumnya menimbulkan perpecahan antar individu atau suatu golongan kelompok. Kenapa? Karena pada perubahan revolusi ini biasanya ada yang mengusulkan sehingga terdapat perpecahan. Nah, perubahannya ini terjadi karena adanya perencanaan sehingga tadi menimbulkan perpecahan. Contohnya apa? Contohnya adalah perubahan pada sektor industri. Hal ini disebabkan banyak orang yang ingin memiliki penghasilan lebih dari kegiatan sebelumnya. Adanya penggagas dari ide-ide baru yang dimiliki sehingga waktu mereka untuk membuat sebuah perubahan menemukan di momen atau waktu yang tepat. Nah, jadi kira-kira seperti itu materi tentang pengertian dari sosial budaya dan perubahan sosial budaya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik ya. Nah, selanjutnya, ayo kita uji kemampuan kalian. Kemampuan kalian akan diuji dengan mengerjakan soal yang berada di halaman 42. Kerjakan hanya bagian A saja. Kerjakannya boleh di buku tulis ataupun boleh langsung di buku paket. Oke. Mungkin sekian pertemuan untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian bisa kalian pahami dengan baik sehingga menambah ilmu dan wawasan untuk kalian. Terima kasih anak-anak solih dan solihah semua. Sampai bertemu kembali di pembelajaran IPS selanjutnya. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.